Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu jamaah sholat duhur Masjid Jami Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, mari kita tunjukkan rasa simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, yang ada di Aceh, yang ada di Tapanuli, Sibolga, dan beberapa tempat yang lainnya, di mana mereka sangat memerlukan bantuan. Setidak-tidaknya kita yang dari sini mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa bangkit kembali dan bisa meneruskan perjalanan hidup sebagaimana layaknya yang kemarin-kemarin sudah mereka jalani. Al-Hadinah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Hikam, di mana 2 kesempatan yang lalu kami absen, dan kali ini kita akan lanjutkan pada materi atau hikmah tentang cita-cita dan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Janganlah sampai melampaui niatmu, angan-anganmu, keinginanmu yang kuat itu melampaui batas lebih dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang mudah, jangan sampai niatmu yang kuat itu engkau perkokoh, engkau perdalam hanya yakni tertuju kepada Allah selain Allah. Jadi kuatkan niat kita itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentok sampai kepada Allah, jangan sampai lebih kepada yang lainnya. Kita niat, kita punya rencana, kita punya program, dorong dengan kemauan, doa dan keinginan, zikir dan kalimat-kalimat yang lainnya hanya mentok sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kuatnya sampai ke sana, jangan sampai merembet ke kiri, merembet ke kanan, dan itu berarti kepada selain Allah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kita ini kadang-kadang berhubungan dengan sesama manusia itu wajib, karena sesama manusia itu adalah bagian dari wasilah. Ibarat kita mau menuju ke Monas, kita perlu bantuan orang lain berupa kendaraannya si A, kendaraannya si B, kendaraannya si C. Tapi kita pakai kendaraan itu tetap tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita dalam suasana yang benar-benar sangat memerlukan pertolongan, sementara kita tidak ada yang kita tengok kecuali misalnya kepada Bapak A, karena saya punya hubungan baik dengan kepada Bapak A. Orang sering mengatakan, nampaknya sudah ada yang saya bisa tengok kecuali Bapak A. Maka ketika kita menengok, minta bantuan kepada Bapak A, tetap permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, kami mohon berikan rezeki. Bisa saja rezeki itu wasilah melalui Bapak A. Jadi yang kita dorong adalah kepada Allah. Jangan kita tinggalkan Allah lalu hanya berharap kepada Bapak A. Yang kita harapkan satu-satunya menurut pemandangan kita sebagai orang yang bisa menolong kita. Tidak seperti itu. Kita hanya berharap kepada Allah, maka
ketika kita berharap kepada Allah, maka Allah lah yang akan membuka pintu hati terhadap Bapak A, sehingga Bapak A itu akan terbuka hatinya memberikan kepada kita. Dan disitulah pentingnya, maka saya katakan jangan sampai niat kita, tujuan kita itu melebihi dari tujuan kepada Allah lalu merambat kepada orang lain. Berikutnya, fal karimu la tatakhattahul amalu. Allah itu yang maha mulia, Allah itu yang maha memberi, Allah itu yang maha dermawan, Allah itu yang memberikan segala-galanya. Harapan sebanyak apapun yang kita harapkan, jangan sampai melampaui, melewati kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menganggap orang lain lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap orang lain lebih bisa membantu daripada kita, lalu mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan sebanyak apapun, sebesar apapun, tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melampaui, melewati Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha segala-galanya. Begitulah hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan sampai kita punya niat, punya harapan tertuju kepada selain Allah. Tujukanlah kepada Allah sebesar apapun harapan kita, sebanyak apapun harapan kita, sampaikan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa melampaui kemuliaan, kemurahan, kedermawanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita misalnya seperti saya katakan tadi, punya orang yang kita tuju, maka berdoalah, mintalah kepada Allah supaya Allah membuka pintu kepada orang yang kita tuju tadi. Maka ketika kita berdoa, misalnya negeri ini memerlukan seorang pimpinan yang terbuka mata hatinya, terbuka batinnya, bisa menyelesaikan persoalannya, mintalah kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, buka pintu pimpinan kami, tunjukkan pimpinan kami, lapangkan dada pimpinan kami, sehingga kami bisa diayomi, kami bisa dipelihara, kami bisa diberikan pijakan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi bapak-bapak, saudara sekalian, sekali lagi harapan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sampai kita lewatkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita meragukan akan kemuliaan, kemurahan, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.